Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku karya Arwen CTB bagian 22 Keramas. Selamat mendengarkan. Kadang-kadang aku merasa terlalu lelah Asmi memikirkan semuanya. Rasanya aku malah kesepian di tengah keluarga besar ini. Kesepian? Entahlah Asmi, mungkin itu hanya perasaanku. Tama melepaskan tangannya dari Asmi, lalu bangkit untuk kembali duduk di sofa, memasang wajah cerianya, serta tersenyum pada Asmi. Benar-benar berbeda dengan sesaat sebelumnya. Gak perlu pakai topeng, Pak. Lepaskan saja, ucap Asmi tegas. Apa? Pak, di hadapanku Bapak gak perlu pakai topeng apapun. Akuilah kalau Bapak sedih, kecewa, marah, atau apapun. Mengeluh juga boleh kalau perlu. Di sini cuma ada kita berdua. Benar. Kali ini Tama mengusap kepala Asmi dengan telapak tangannya. Apapun yang Bapak rasa atau pikirkan, Bapak harus ingat, ada aku. Aku akan selalu ada buat jadi bestinya Bapak. Besti ya? Terdengar bagus. Tama mengangguk. Iya, sekarang Bapak punya besti, jadi gak akan kesepian lagi. Asmi meraih kedua tangan Tama. Dia merasakan kedua tangan itu begitu kokoh dan kuat, namun tidak berarti juga bahwa Tama selalu punya hati yang kuat. Dia juga manusia yang punya perasaan seperti juga Asmi. Di hadapanku, Bapak bebas untuk jadi diri sendiri. Tidak perlu jaga image. Kan kita sudah menikah, Pak. Aku juga suka pakai topeng di hadapan semua orang. Aku sering pura-pura baik-baik saja, pura-pura bahagia. Walau sebenarnya, aku lebih sering menangis. Asmi, aku merasa beruntung bisa bersamamu sekarang. Mereka berdua duduk bersebelahan, sama-sama menaikkan kaki ke atas sofa, sama-sama membagi beban rasa. Meski tanpa kata-kata, keduanya terdiam ketika Asmi memeluk lengan Tama. Aku kira Bapak tadi hebat banget bisa menenangkan Dennis. Oh ya? Apa kamu terluka? Apa ucapan Dennis menyakitimu? Tidak, jangan khawatirkan itu, Pak. Aku memang orang baru di sini. Aku takut kamu tersinggung, Asmi. Aku cuma kaget saja tadi. Kamu memang orang baru, tapi rasanya aku seperti sudah mengenalmu. Kamu benar, aku tidak perlu memakai topeng di hadapanmu, meskipun kamu masih sangat muda. Nyatanya terkadang kamu justru bersikap dewasa. Tapi bukan dewasa yang seksi-seksi loh, Pak. Jangan salah sangka, protes Asmi. Sambil segera bergeser menjauh membuat Tama tergelak. Baru diomong dewasa, langsung kelihatan sikap bocilnya. Dasar Asmi. Mereka berdua lalu saling menatap, seolah jantung waktu berhenti berdetak. Tama mengagumi dua sisi Asmi yang berlawanan, menjadikannya kombinasi yang sempurna untuk dicintai. Sementara Asmi merasa beruntung bisa sedikit lebih mengenal suaminya. Dia bangga bahwa Tama mau jujur pada Asmi tentang apa yang sedang dirasakannya. Lalu keduanya kembali tertawa bersama. Sebelum kemudian Tama berjalan ke kamar mandi
dan berada di dalam untuk beberapa menit. Sementara Asmi menekuni ponselnya. Chat dengan Diana. "Asmi, sini," panggil Tama dari dalam kamar mandi. "Ya." Asmi berjalan mendekat dan berhenti di dekat meja rias. Pintu kamar mandi tidak ditutup oleh Tama. "Apa, Pak?" "Masuk sini." Asmi mengernyitkan kening. Ngapain dia disuruh masuk ke kamar mandi? "Bapak masih pakai baju kan?" tanyanya bingung. "Udah, sini dulu." "Iya deh." Tama tampak berendam di bathtub, sehingga tubuhnya tertutup oleh larutan shower balm. "Sekarang, bantu aku untuk merasa lebih baik." "Suruh ngapain?" tanya Asmi cemas. "Keramasin aku sini." "Keramas doang kan?" "Iya, yaudah ambil samponya." Asmi mengambil sampo dan kondisioner, juga sebuah dinglik di bawah wastafel. Lalu dia duduk di belakang Tama. "Permisi, Pak," ucap Asmi sebelum mengucurkan air dari shower ke kepala Tama. "Bukannya tadi Bapak udah mandi?" "Iya, tapi cuma sebentar." Tama selalu suka suara pompa botol shampoo. Apalagi setelah dibusakan dan wanginya menguar, itu benar-benar bisa meredakan stres. Dia sebenarnya tahu kalau Mariana sengaja menyuruh Dennis untuk protes tentang kabin buat Asmi. Anaknya itu memang masih polos. Namun, dia tidak ingin mengatakannya pada Asmi, sebab Tama khawatir jika nantinya akan tumbuh kebencian di hati wanita muda itu, kebencian pada Mariana, sehingga Tama memutuskan untuk merahasiakannya dari Asmi. "Kenapa tadi Bapak bilang kayak gitu di depan mereka? Semalam kan kita nggak ngapa-ngapain, Pak." "Aku agak kesal saja." Nggak boleh gitu, nanti mereka cemburu loh." "Biarin." "Aduh, bisa-bisanya Bapak bilang kayak gitu. Harusnya setelah ada aku, Bapak jadi lebih baik lagi sama mereka, lebih peduli, lebih perhatian gitu, supaya mereka nggak merasa tersisihkan. Kok malah sengaja bikin cemburu?" Tama menahan tawa. Apa yang dikatakan Asmi ada benarnya juga. Tama juga sudah memikirkan itu. Namun, dia ingin memberi sedikit hukuman untuk 3 istrinya. "Bapak dengar gak sih Asmi ngomong?" tanya Asmi dengan bibir sedikit dimajukan. Tangannya terus menggosok dan membusahkan shampoo. "Iya, Asmi. Sudahlah, jangan ngomel begitu. Aku kan sedang menikmati perawatan darimu." "Tolong katakan hal yang menyenangkan untukku." "Misalnya apa? Apa mau aku ceritain alur cerita drakor startup?" "Oh, kamu suka nonton drama ya? Di mana biasanya kamu nonton?" "Itu ya ada di tele, Pak." "Aduh, pakai aplikasi streaming aja yang legal. Nanti kamu download, terus aku bikinkan premium. Kamu bisa puas nonton semua yang kamu suka." "Apa kamu bercita-cita ingin ke Korea?" "Enggak pernah kepikir, Pak." Betapa kasihannya batin Tama. Dia berencana akan mengajak Asmi jalan-jalan suatu hari nanti. Asmi membilas rambut Tama, lalu memakaikan kondisioner. Setelah itu Tama memintanya untuk keluar dari kamar mandi. "Sudah cukup, Asmi. Terima kasih." Mereka berdua kemudian menghabiskan waktu bersama untuk menonton drama Korea. Sampai tiba waktunya makan siang tiba, keduanya menuju rumah utama. Ternyata di meja makan sudah ada Mariana. Wanita itu kembali lebih cepat dari biasanya. "Mariana," sapa Tama ramah sambil mengecup keningnya. "Tama, aku sepertinya kurang enak badan, jadi aku pulang." "Istirahatlah setelah makan, jangan cemaskan apa-apa." "Terima kasih, Tama."
Mereka bertiga makan siang bersama. Suasana di meja makan jauh lebih baik daripada pagi hari tadi. Bahkan Mariana tampak sesekali bercanda dengan Asmi. Asmi, Mbak ingin menyampaikan sesuatu. Nanti kita ke kabin Mbak ya, sebentar. Baik Mbak, jawab Asmi tanpa berpikir panjang. Sementara itu, Tama sedikit lega dengan keakraban yang terjalin di antara istri tertuanya dengan istri termudanya. Asmi, Mbak mau minta maaf, ucap Mariana ketika Asmi berada di dalam kabinnya. Asmi memperhatikan sekitar. Kabin Mariana juga memiliki tata letak yang sama dengan miliknya. Kemarin Mbak udah keterlaluan sama kamu. Iya Mbak, Asmi maafin. Oh ya, apa kado dari Mbak sudah dibuka? Sudah Mbak, terima kasih banyak. Isinya bagus banget. Apa kamu suka Asmi? Iya suka. Kalau suka dipakai dong. Nanti kalau ada perlu keluar rumah pakai ya. Supaya orang bisa menilai kalau Tama menyejahterakan kita. Pesan Mariana. Baik Mbak. Maafin juga ucapan Denis tadi pagi ya Asmi. Dia itu masih labil, masih butuh banyak bimbingan. Sebenarnya Asmi gak merasa tersinggung kok Mbak. Oh, baguslah kalau begitu Asmi. Kamu sudah pakai kontrasepsi kan? Asmi terperangah dengan pertanyaan itu. Apa maksudnya? Kontrasepsi? Iya, kamu kan tahu Asmi, kita bukan keluarga sembarangan. Kita orang terpandang di sini. Jadi ada baiknya untuk memakai kontrasepsi. Supaya apa Mbak? Supaya, coba bayangkan kalau Aida, Sita, dan kamu hamil secara bersamaan. Lalu siapa yang akan membantu Tama mencari uang untuk keluarga ini? Kita butuh biaya yang sangat besar setiap bulannya. Kamu tahu, kita juga harus menyediakan uang untuk menyumbang. Oh, begitu Mbak. Benar, itulah mengapa kami bertiga selalu berangkat kerja setiap pagi. Kami menyayangi Tama, dan kami menyayangi keluarga ini, sehingga kami harus selalu bekerja dengan menunda kehamilan. Terdengar sedikit mengerikan bagi Asmi, namun gadis itu mencoba untuk tetap tenang. Dia menyimak apa yang disampaikan oleh Mariana panjang lebar, termasuk daftar belanja dan biaya bulanan yang membuat mata Asmi nyaris melotot karena terkejut dengan jumlahnya yang sangat besar. Apakah Mbak juga akan memintaku untuk bekerja? Tanya Asmi. Tidak Asmi. Kamu masih sangat muda. Kamu bisa tetap tinggal di rumah dengan nyaman sekarang. Tetapi ada baiknya kamu juga menunda punya momongan seperti kami. Supaya Tama juga bisa berfokus pada tugasnya. Asmi, ini hanya sementara kok. Mau ya? Asmi masih terdiam, membuat Mariana harus memohon lebih gigih lagi. Mbak mohon demi keberlangsungan keluarga ini. Mau ya? Baik Mbak. Mariana tersenyum lega. Lalu dia mengambil satu papan obat pil KB dari dalam tasnya yang langsung diberikan pada Asmi. Ini minumlah setiap hari Asmi, setiap Tama menginap di kabinmu. Asmi mengangguk, membuat Mariana yakin bahwa dia telah berhasil meyakinkan Asmi. Tapi berjanjilah kalau kamu akan merahasiakan ini dari Tama. Karena kalau sampai dia tahu, Tama akan sangat marah pada kita semua, Asmi. Tenang, Mbak. Asmi janji. Bagus, Asmi. Ternyata kamu jauh lebih pintar dari yang aku duga. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen juga yuk. Dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.